menjelang siang, anak-anakku. Bisa mendengar suara Bu Vita? Bisa, Bu. Oke, jelas ya. Baik. Ini 29. Oke, nggak apa-apa. Teman-temannya dikasih tahu untuk segera join ke Google Meet ya. Untuk selingan ya, kemarin video terus ya yang saya sampaikan. Sekali-sekali saya coba terangkan melalui Google Meet. Baik, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang penyakit yang ada kaitannya dengan sistem imun ya, yang disebut dengan penyakit autoimun. Ya, mungkin adik-adik sudah sering mendengar ya autoimun itu apa, namun mungkin mekanisme terkait dengan sistem imunnya yang belum memahami gitu ya. Jadi kalau kita belajar penyakit autoimun itu memang tidak cukup sekali membaca ya. Biasanya kita harus mencoba memahami itu melalui beberapa kali kita harus membaca gitu. Nah, nanti meskipun sudah saya jelaskan mungkin masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan dan nanti juga diulang lagi membaca PPT-nya. Gitu ya. Saya segera sampaikan untuk screen saya. Nanti kalau ada tiba-tiba suara saya hilang, tolong dikasih tahu. Ya, ini terlihat belum, Dek? Sudah terlihat. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Baik, saya mulai ya. Oke, saya mulai. Kita akan bicarakan dua penyakit yang terkait dengan sistem imun ya, atau yang kita sebut sebagai penyakit autoimun gitu. Sebenarnya ada juga penyakit yang dikaitkan dengan sistem imun yaitu alergi atau hipersensitivitas ya. Tapi ini kalau alergi itu sistem imun kita masih bisa membedakan antara self antigen atau antigen dari tubuh kita sendiri dan juga yang non self antigen. Jadi sistem imunnya kalau di reaksi alergi itu masih bisa membedakan antara antigen yang sifatnya patogen dengan antigen yang sebenarnya tidak patogen gitu. Antigen dari tubuh kita sendiri, organ kita sendiri gitu. Tapi hanya hiperreaktif gitu. Jadi reaksinya itu berlebihan. Nah, itu hipersensitivitas. Namun kalau yang ini agak anomali ya, anomali itu agak aneh gitu. Jadi yang autoimmune disease ini diduga penyakit ini terjadi karena sistem imun kita itu sudah, sistem imun pasien yang autoimun itu sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang antigen self dan juga yang non self gitu, sehingga ya hipersensitif ya hiperreaktif dan juga dia tidak bisa membedakan mana musuh dan mana yang bukan musuh gitu ya. Kita lihat ke dalam lagi. Nah, penyakit autoimun merupakan keadaan yang secara patologis terjadi karena ketidaknormalan respon imun. Ya, jadi nggak normal responnya. Biasanya dengan ciri khas autoantibody dan juga respon sel T. Ya, jadi kalau kita berbicara sistem imun, terutama yang sistem imun adaptif, kita mendengar istilah antibody dan juga ada respon sel T ya. Jadi ketika mendengar itu sudah tidak asing lagi ya bahwa itu adalah sistem imun adaptif ya. Kalau yang antibody dihasilkan oleh sel B, kemudian ada lagi satu sisi yang sistem imun seluler yang dihasilkan oleh sel T. Nah, autoantibody dalam tubuh dapat dideteksi salah satunya dengan tes ANA atau disebut anti-nuclear antibody.
contoh sekarang. Contoh penyakit autoimun itu sebenarnya cukup banyak. Namun nanti kita bahas dua topik penyakit yang memang angka kejadiannya cukup tinggi. Yang satunya yang sistemik lupus erythematosus itu kejadiannya tidak terlalu tinggi, tetapi dampaknya itu bisa berbahaya gitu. Jadi prognosis ke depannya itu bisa membahayakan pasien. Contoh penyakitnya ada rheumatoid arthritis ya, kemudian sistemik lupus erythematosus, kemudian ada vaskulitis reaktivitas sistem imun ya. Kalau ini di vaskulit itu di vaskulitis ya, jadi gangguan kulit yang disebabkan karena autoimun. Kemudian masih banyak ya penyakit autoimun, misalnya diabetes mellitus tipe 1, kemudian juga penyakit yang lain ya. Tapi memang yang paling banyak itu yang terkenal itu tadi ya. Lupus itu juga ada beberapa sih ya, lupus yang hanya di kulit, tapi ada juga yang lupus yang sifatnya sudah sistemik gitu. Nah, autoimun sendiri ditandai dengan inisiasi atau terbentuknya sistem imun yang menyerang molekul atau sel diri sendiri sehingga timbul autoreaktif imun sel. Ya. Jadi autoreaktif sistem imunnya itu sangat reaktif gitu ya, dan dia menyerang sel diri sendiri. Kadang juga tidak bisa membedakan, dia bisa menyerang sesama antibodi yang ada di dalam tubuh gitu. Nah, kalau ditanya bagaimana sebenarnya mekanisme secara gamblangnya, itu memang baru hipotesa ya, hipotesis gitu, tetapi bagaimana jelasnya itu belum bisa dijelaskan secara detail gitu. Dugaan penyebabnya adalah faktor genetik, kemudian infeksi, dan juga bisa karena faktor lingkungan ya. Nah, kalau angka kejadian tiap tahunnya memang berbeda-beda, tapi diduga dari tahun ke tahun itu semakin tinggi ya angka kejadian untuk sistemik lupus sendiri. Bisa kisaran 3% di Amerika Selatan dan Eropa, memang lebih banyak mengenai kalau yang di Indonesia tidak setinggi ini ya, dan 75% pada perempuan gitu. Nah, kita masuk ke sini ya, sistemik lupus erythematosus. Erythema itu kemerahan pada kulit ya. Nah, kalau secara umum mungkin lebih banyak dibicarakan dalam farmakoterapi ya besok, tetapi ini kita lihat dari aspek imunitasnya itu seperti apa gitu. Definisinya adalah penyakit autoimun yang bersifat sistemik atau menyeluruh, ditandai dengan inflamasi atau peradangan di berbagai jaringan tubuh. Nah, peradangan itu bisa mengenai ginjal, kemudian sendi, bisa juga menyerang hepar, paru, jantung, dan juga sel darah. Ya, jadi ini tadi lupus erythematosus. Kalau yang erythema saja, yang lupus erythematosus saja itu hanya di sebatas kulit ya. Jadi kulitnya itu kemerahan kayak gitu. Jadi sering sering flar merah, bintik-bintik merah, kemudian fotosensitif ya, sangat sensitif terhadap cahaya kayak gitu. Kemudian juga ada bintik-bintik merah di wajah yang menyerupai butterfly rash ya, jadi kayak bentukan kupu gitu. Nanti di bawah ada gambarnya. Kalau yang sistemik itu lupus erythematosus awalnya, tapi berkembang menjadi sistemik gitu. Jadi ada prognosis itu perkembangan yang kurang menyenangkan dari lupus erythematosus, yaitu bisa terjadinya sistemik lupus erythematosus atau disingkat SLE. Prevalensinya kalau yang di Indonesia diperkirakan ada sekitar 0,5% total populasi yang menderita SLE ini ya.
Belum kalau yang autoimun jenis lain barangkali juga angkanya berbeda-beda ya, tetapi penyakit autoimun ini seiring dengan mudahnya cara deteksi dan juga sudah adanya cara mendeteksi itu temuannya memang banyak gitu ya, banyak. Kalau zaman dulu mungkin penyakit ini disebut penyakit langka karena sistem deteksinya dini itu kan masih susah sekali gitu, tapi sekarang sudah berkembang ya, sudah mudah tesnya. Nah, siapa saja yang bisa diserang? Semua umur ya, terutama usia produktif 15 sampai 44 tahun. Kemudian juga lebih banyak menyerang perempuan daripada laki-laki dengan kisaran 2 sampai 15 dibandingkan 1 gitu. Nah, kenapa yang perempuan menjadi lebih banyak prevalensinya itu juga belum ada datanya. Kalau data ada, tapi kenapa ya? Kenapa perempuan menjadi lebih mudah mengalami SLE itu yang belum bisa dijelaskan secara gamblang, secara jelas gitu. Apakah bisa terjadi sejak anak-anak? Ya bisa ya, tetapi rata-rata itu terjadi pada saat atau muncul pada saat remaja gitu. Nah, kita tadi saya sampaikan bahwa mekanisme patogenesisnya secara kalau kita lihat dari sistem imunnya sendiri itu kan memang belum jelas ya. Tapi ini ada suatu analisa dari jurnal ya yang terkait dengan sistem imun yang auto gitu. Jadi autoimunitas itu sendiri. Nah, ini ya, jadi ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama, genetic predisposition itu artinya penyebab yang terjadi karena faktor genetika gitu. Genetika ya artinya terkait dengan DNA-nya, berasal dari sana gitu. Dari sananya kita nggak bisa gimana-gimana karena itu memang sudah secara genetik diwariskan gitu. Nah, secara genetik itu ada gen-gen yang bisa menyebabkan terjadinya kegagalan kapasitas gitu. Jadi kegagalan menurunkan kapasitas suatu kerja sel imun gitu. Impaired reductive capacity ya. Capacity siapa ya? Sistem imun itu sendiri gitu. Nah, kemudian terjadinya impaired reductive capacity itu bisa meningkatkan beberapa zat ya. Beberapa zat itu contohnya homocysteine. Nah, homocysteine itu apa? Homocysteine itu adalah suatu bagian suatu protein ya. Jadi homocysteine itu salah satu nama protein gitu. Kemudian homocysteine sendiri merupakan suatu protein yang dikeluarkan ketika terjadi proses peradangan atau adanya. Jadi ini sering digunakan untuk menanda atau pemeriksaan lab kalau seseorang mengalami infeksi ataupun inflamasi gitu. Kemudian penurunan CAT aktivitas. Nah, CAT itu juga protein juga. CAT adalah katalase. Kemudian GPX aktivitas. GPX itu glutathione peroksidase. Glutathione peroksidase itu kalau yang pakai belakangnya ase itu adalah enzim. Ya. Enzim kan juga dibuat dari protein gitu. Jadi ada penurunan kerja glutathione peroksidase, kemudian ada penurunan aktivitas GCL. GCL itu singkatan dari glutamat cysteine ligase. Kemudian juga ada penurunan GSH aktivitas. GSH itu glutathione. Ya. Nah, komponen-komponen protein ini biasanya bersifat sebagai antioksidan. Gitu. Jadi dari secara genetik itu ada sel-sel yang kemampuan untuk aktivitas
CAT, GPX, CL, GSH itu memang menurun gitu. Sehingga kalau ini bisa kita sebut sebagai aktivitas antioksidan, itu antioksidan di dalam tubuh atau body antioksidan itu kurang gitu. Nah, ini yang genetik predisposisi ya. Satunya adalah environmental factor atau faktor lingkungan, bisa dipicu oleh oksidatif stresor. Nah, oksidatif stresor itu apa saja? Bisa berupa infeksi, bisa berupa hormon, kemudian xenobiotik, lalu obat-obatan, dan juga emosional stres. Nah, dua, genetik predisposisi dan juga environmental factor ini bisa diduga mempengaruhi aktivitas limfosit dan makrofag. Ingat ya, ketika sistem imun bekerja, nanti ada sistem imun yang alamiah, yang ini di sini dicontohkan sebagai makrofag, kemudian juga ada sistem imun yang adaptif ya, limfosit gitu. Nah, ini mempengaruhi aktivitasnya ini, kemudian dia akan dipicu ya karena kurangnya antioksidan yang bisa membantu untuk mengatasi kalau ada patogen, maka limfosit dan makrofag akan dipicu untuk dihasilkan lebih banyak gitu. Dan juga limfosit serta makrofag ini akan bekerja secara berlebih. Nah, tahapan ini disebut oksidatif stres. Tuh, karena dia dipicu untuk bekerja lebih ya ketika ada antigen yang masuk gitu. Nah, oksidatif stres ini ternyata memicu peningkatan apoptosis. Apa itu apoptosis? Apoptosis itu adalah berhentinya sel membelah. Ya, jadi di satu sisi dia limfosit ini berada dalam limfosit ini kemudian nanti akan ada dalam jumlah yang besar dan dia menghasilkan sel B serta sel T dengan jumlah yang besar, tapi juga satu sisi akan terjadi peningkatan apoptosis. Kalau sel berhenti membelah karena dipicu oleh apoptosis, maka bisa terjadi limfopenia. Penia itu kurang gitu. Jadi sel penghasilnya antibodi dan sel T ini bisa kemudian mengalami penurunan. Gitu. Kemudian dampak dari apoptosis dan juga fagositosis itu yang kemudian memicu exposure self antigen. Nah, kemudian exposure self antigen inilah yang kemudian disebut auto antibody. Nah, terus dampaknya kenapa kok bisa terjadi SLE gitu ya? Nah, sistem imun ini kan bekerja, setiap sistem imun bekerja itu akan menghasilkan suatu zat sampingan gitu yang disebut sitokin. Ya. Nih, jadi sitokin ini kalau ada dalam jumlah besar, dia bisa memicu peradangan dalam jumlah yang besar. Kecil ataupun besar, dia akan memicu peradangan gitu. Nah, kecil juga menyebabkan peradangan, apalagi kalau besar, maka akan terjadi peradangan yang cukup hebat pada seseorang itu. Gitu. Ya, dan sistem imun bekerja pasti ada nanti reaksi inflamasi. Inflamasi itu adalah peradangan. Gitu. Jadi pernah mendengar badai sitokin ya. Nah, badai sitokin itu dihasilkan karena sistem imun yang bekerja melawan antigen gitu. Nah, kalau terjadi perlawanan yang besar-besaran, maka sitokin yang dihasilkan itu juga akan besar jumlahnya gitu. Padahal sitokin adalah suatu zat yang bisa memicu inflamasi yang berat seperti itu. Nah, ini ya, jadi pada SLE itu dugaannya seperti itu. Di awal barangkali belum sampai ke sistemik ya, masih lupus saja gitu, tapi
karena ini penyakit kronis bisa kemudian memicu sistemik tadi. Kalau udah sistemik maka sudah ke seluruh tubuh. Ini sama dengan yang saya sampaikan tadi ya, kurang lebihnya adanya eksternal maupun internal oksidatif stres itu bisa meningkatkan apoptosis, kemudian juga bisa menurunkan proses fagositosis, gitu, sehingga bisa memicu SLE. Oke, nah. Jadi faktor apa saja yang berpengaruh terhadap SLE? Satu, genetik, kemudian lingkungan, kemudian yang terkait dengan kenapa perempuan lebih rentan ya terhadap autoimun, itu dugaannya adalah karena pengaruh hormonal. Gitu. Nah, kalau kita ulas satu persatu, sekarang yang faktor genetik ya, faktor genetik dan stres itu bisa menyebabkan hilangnya toleransi sistem imun terhadap tubuh sendiri atau self antigen. Hilangnya toleransi itu artinya menjadi melawan sendiri gitu, melawan tubuhnya sendiri atau self antigennya sendiri. Gen-gen yang bisa berperan atau terkait dengan penyakit autoimun itu salah satunya adalah HLA ya. HLA itu Human Leukocyte Antigen. Nah, gen-gen ini diduga mengalami abnormalitas kerja gitu kan. Gen itu kan kerjanya mengkode atau menyandi suatu aktivitas enzim tertentu gitu. Jadi secara genetik dia barangkali mengalami suatu proses mutasi atau terjadinya polimorfisme sehingga terjadi penurunan atau abnormalitas fungsi genetik itu sendiri. Nah, tadi ya selain HLA itu juga ada interferon regulatory factor ya, IRF itu, kemudian ada gen yang namanya ST4T4, kemudian ada HLA-A1, ini nomornya saja ya, kodenya saja gitu. Kemudian ada juga yang DR3 dan B8, ini juga masih komponen dari gen HLA. Tuh. Human Leukocyte Antigen. Itu faktor genetik. Selanjutnya, respon imun mencakup hiperreaktivitas dan hipersensitivitas limfosit T dan B, serta regulasi antigen dan respon antibodi yang tidak efektif. Hiperreaktivitas sel T dan B ditandai dengan peningkatan ekspresi molekul permukaan seperti HLA-D dan CD40. Ya, jadi ini CD40L adalah komponen sel T regulatory. Ya. Nah, hasil akhir dari anomali ini adalah terjadinya produksi autoantibodi patogen dan terjadi pembentukan kompleks imun yang mengikat jaringan target, sehingga akan menghasilkan sekuestrasi dan destruksi imunoglobulin good circulating cell. Destruksi itu rusak ya, sekuestrasi itu artinya ada perbedaan kapasitas dan juga bentuk ya, seperti itu. Imunoglobulin itu berperan dalam proses antibodi ya, imunoglobulin ya, ada IgA, IgG dan lain sebagainya. Kemudian juga terjadinya fiksasi dan cleaving protein komplement, jadi adanya pengaruh terhadap komplement yang dihasilkan ya. Kan komplement itu adalah suatu protein yang berperan untuk membunuh bakteri atau virus ya secara langsung seperti itu. Nah, itu terjadi kerusakan di situ. Kemudian juga terjadi pelepasan kemotaksin atau zat yang sifatnya beracun, kemudian terjadi aktivasi peptid atau protein, dan juga terjadinya kerusakan enzim ke dalam jaringan. Jadi ada enzim yang bisa merusak jaringan.
Nah, pada individu dengan SLE, fagositosis dan penghancuran sel apoptotik dan kompleks imun ini bisa tidak adekuat. Nah, selanjutnya yang faktor lingkungan. Tadi kan ada sistemik lupus eritematosus ya, lupus eritema. Jadi ada eritema atau kemerahan di kulit dan juga ada bentuk yang eritema dan juga disertai dengan fotosensitif. Jadi kalau kena cahaya kulitnya sakit, kena sinar matahari yang sebenarnya tidak terlalu intens pun sensitif sekali gitu, kemerahan dan juga nyeri seperti itu. Nah, faktor lingkungan ini bisa berpengaruh ke situ. Contohnya adalah sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet ini bisa menginduksi epitop antigen dermis atau epidermis sehingga terjadi pelepasan matahari inti oleh sel kulit yang kemudian dirusak oleh cahaya atau disebut disregulasi sel imun kulit. Jadi pada orang autoimun itu sangat mudah terjadi kerusakan atau disregulasi sistem imun pada kulit. Nanti di bawah ada mekanisme yang semoga lebih jelas. Nah, agen yang bisa berpengaruh selain UV adalah obat. Ya, bisa obat-obatan prokain, kemudian hidralasin, minocycline, isoniazid. Itu salah satu obat yang bisa memicu atau disebut drug induced lupus erythematosus. Kemudian juga bisa disebabkan oleh agen pencetus infeksi. Ya, atau agen pencetus infeksi itu ya banyak ya, misalnya bakteri, kemudian virus, itu adalah agen pencetus infeksi. Pada seseorang dengan autoimun disease golongan lupus erythematosus itu bahkan gigitan serangga itu bisa berdampak yang luar biasa ya, karena gigitan serangga merupakan dianggap sebagai agen pencetus infeksi tadi. Gitu ya, kalau orang nggak autoimun kan gigitan serangga kemudian oleh sistem imunnya sudah dieliminasi, nanti sembuh sendiri gitu. Tapi pada pasien dengan autoimun ini bisa menjadi tidak sembuh, tapi kemudian bisa lari kemana-mana gitu ya. Peradangannya itu bisa kemudian menjadi lebih luas dan bahkan sampai ke sistemik. Kita lihat yang ini ya, mekanisme fotosensitivitas tadi. Kenapa seseorang dengan autoimun bisa menjadi lebih sensitif terhadap cahaya dan juga sinar ultraviolet. Nah, yang berperan dalam proses proteksi dan berperan sekali di dalam pembentukan vitamin D di kulit itu ada zat yang namanya keratin. Keratin itu fungsinya apa? Jadi ada zat yang namanya keratin ya di subkutan kulit. Nah, itu kalau kena sinar matahari dia berperan dalam membantu proses pembentukan vitamin D aktif gitu. Jadi kalau misal kita minum vitamin D gitu ya, tetapi kita jarang berjemur, itu juga nanti terbentuknya vitamin D aktif itu menjadi lambat atau mungkin juga tidak optimal gitu. Maka ketika kita minum vitamin D itu sebaiknya juga dibantu dengan sinar matahari gitu. Nah, nanti sinar matahari itu akan membantu keratin, akan membuat keratin itu menjadi suatu zat yang kemudian mengubah vitamin yang belum aktif tadi menjadi aktif. Dan juga berperan vitamin D itu nantinya juga akan berperan dalam proses pembentukan kalsium. Gitu ya. Nah, fungsi keratin kedua adalah mencegah penguapan pada sel kulit. Gitu. Maka kalau seseorang mengalami autoimun, misalnya nih disebabkan karena UV light
atau mungkin ada faktor tumor nekrosis alfa, kemudian juga misalnya ada viral infeksi, dan didukung oleh genetic background, didukung oleh seseorang yang memang secara genetik itu ada gen-gen yang bisa abnormal kerjanya tadi, gen yang berpengaruh terhadap imunitas. Kemudian juga ada pengaruh dari CTL. CTL itu cytotoxic cell ya, sel T gitu saja ya, tapi sel T yang cytotoxic. Kemudian juga ada ADCC. ADCC adalah antibody dependent cell mediated cytotoxicity dan UV light. Maka ini adanya pengaruh-pengaruh ini bisa menyebabkan terjadinya apoptosis keratinosit. Apoptosis adalah berhentinya sel membelah gitu. Jadi sel keratinnya itu berhenti membelah. Tapi berhentinya membelah sel itu memang hal yang harus terjadi karena sel-sel kulit keratin itu kan memang harus selalu diperbaharui. Ya, kalau seseorang terganggu proses apoptosisnya, maka sel itu akan terus membelah, gitu, menjadi membelah yang tidak terkendali seperti itu. Nah, apoptosis dugaannya adalah begini ya, apoptosis keratinosit ini kan adalah hal yang normal tapi pada mereka yang tidak autoimun. Ya, pada mereka yang tidak autoimun ini normal, nanti yang dihasilkan adalah TGF ini. Ya, TGF adalah suatu protein yang non-inflamatory, jadi tidak menyebabkan peradangan, gitu. Tapi pada mereka yang autoimun ini diduganya seperti ini, yang dihasilkan ketika proses apoptosis itu bukan TGF tetapi tumor nekrosis faktor dan juga interleukin. Nah, padahal tumor nekrosis faktor dan interleukin adalah suatu agen yang bisa menyebabkan inflamasi ya, atau peradangan. Kayak gitu. Ya, nah agen peradangan ini kesini ya, maksudnya ini terjadinya suatu inflamasi ini juga kemudian akan mengaktifkan CTL dan juga ADCC. Gitu. Jadi ini kayak berputar gitu siklusnya. Itu mekanisme fotosensitivitas UV. Ya, jadi belum tentu kemudian yang kalau kena sinar nyeri itu lalu autoimun, tidak ya. Kalau dia ada di sini ya dia normal gitu. Tetapi kalau yang dihasilkan zat sampingan dari apoptosis yang dihasilkan adalah tumor nekrosis, kemudian interleukin. Nah, ini ada kemungkinan pasien ini autoimun. Seperti itu. Ini patogenesisnya ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi pertama adalah proses inisiasi. Inisiasi adalah kematian sel oleh apoptosis. Kemudian terjadi aktivitas autoantibodi yang menyebabkan cedera sel. Kemudian terbentuknya kompleks imun yang berikatan dengan molekul ekstrasel dan kemudian terjadi aktivasi inflamasi. Nah, induksi kematian sel dengan ligasi molekul permukaan atau terjadinya penetrasi ke sel yang hidup. Kemudian pada puncaknya akan terjadi memori imunologis, karena masih ingat ya bahwa sel B, sel T itu juga ada sel B memorinya gitu. Sehingga dia bisa mengingat akan terjadi memori imunologis sebagai respon melawan sistem imun dengan antigen yang pertama muncul gitu. Nah, masalahnya anomalinya di sini di mana adalah antigen yang dimaksud oleh sel imun pada orang normal itu tidak dimiliki oleh mereka yang autoimun. Jadi kesulitan mengenali antigen mana yang berbahaya dan antigen mana yang tidak. Itu pokoknya semua antigen itu dilawan, yaitu autoimun. Ini gambaran penyakitnya. Ini flarnya.
ya. Jadi eritemanya ada di sini, bisa juga di tangan ya. Di daerah yang lain juga bisa ya terjadi flar seperti ini. Kemudian pada tahap yang sudah sistemik ini kemana-mana ya, bisa pindah ya. Karena inflamasi yang secara kronis itu akan meluas gitu, meluas ke organ lain. Itu SLE ya. Jadi ini macam SLE, ada yang SLE pada orang dewasa gitu ya. Ada juga yang drug induced disebabkan oleh obat. Kemudian bisa juga karena cutaneous lupus. Kalau cutaneous lupus ini memang menyerang kulit saja gitu. Kemudian ada juga yang lupus sejak bayi atau disebut neonatal lupus. Nah, itu lupus ya, penyakit lupus dari aspek imunologi seperti itu. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan sebelum saya lanjut ke yang rematik. Bu, izin bertanya. Iya, Dek. Untuk yang neonatal lupus ini nanti kalau dia kan akhirnya berkembang jadi dewasa ya, Bu. Itu nanti bisa sembuh nggak, Bu? Oke. Jadi kalau selama ini lupus itu memang belum bisa disembuhkan. Tetapi faktor pencetus kekambuhannya yang bisa diatasi, Dek. Jadi dicegah adanya inflamasi-inflamasi ya, karena misal tadi kayak digigit serangga, digigit semut saja itu bisa menjadi hal yang mencetuskan sistem imun itu menjadi reaktif gitu. Jadi ya bagaimana caranya memang dihindarkan dari agen-agen penginfeksi dan juga agen yang bisa memicu kekambuhan. Kayak gitu. Kalau disembuhkan memang sampai saat ini belum bisa ya, dan ini kronis. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, sudah? Sudah, Bu. Nah, masalahnya kalau pada neonatal lupus itu kadang-kadang kemudian perkembangannya itu kan tidak terlalu mengembirakan ya, karena kemudian bisa menyebar ya ke jantung, kemudian terjadi sistemik biasanya. Tapi ya tidak secepat tidak cepat gitu prosesnya itu, jadi bisa bertahun-tahun seperti itu. Tuh, kalau lupus pada orang dewasa itu bisa banyak ya orang kena lupus saat ini, itu bisa diatasi dengan menjaga pola hidup sehat. Kemudian tadi ada faktor antioksidan kan tadi ya, ada oxidative stress, kemudian ada antioksidan di dalam tubuh yang dihasilkan itu secara genetik kurang. Nah, itu jadi asupan antioksidan ini sangat dibutuhkan ya untuk mencegah reaksi-reaksi inflamasi yang berlebihan. Kemudian polutan juga bisa dicegah dengan adanya antioksidan. Seperti itu. Jadi mengenali saja mekanisme yang muncul atau respon yang timbul itu apa gitu, karena juga bisa beda-beda. Ya, bisa juga ini ya. Bisa beda, bisa di muka atau di organ yang lain, atau kadang mereka itu gejalanya ya severe abdominal pain ini, jadi nyeri perut yang sering dan memberat seperti itu. Seperti itu ya. Penegaan diagnosa jelas harus ke dokter ya. Di awal gejala itu biasanya ya sering demam seperti itu. Sehingga harus sering demam tapi nggak ada penyakit yang lain gitu lah. Terus ini kenapa kok sering demam? Nah, itu kita harus curiga ya, karena demam itu adalah suatu simptom atau penanda bahwa tubuh itu sedang terjadi proses inflamasi ya. Kalau inflamasi terjadi, maka itu adalah hasil dari kerjanya sistem imun. Kayak gitu. Nah, sistem imun bekerja kan pasti ada yang dilawan gitu. Nah, apa penyebabnya itu yang harus kita cari. Tuh. Sudah ini. Saya ganti ke rematik ya kalau nggak ada lagi yang ditanyakan.
Sudah terlihat ini? Sudah, Bu. Oke. Kita lanjut ke penyakit autoimun juga, tapi sedikit berbeda. Kalau yang tadi itu bisa ke sistemik ya, yang ini lokal ya. Jadi menyerang di salah satu organ yang sebenarnya cukup penting ya untuk organ gerak kita gitu. Nama penyakitnya disebut rheumatoid arthritis. Jadi art itu sendi, itis itu radang. Radang yang menyerang sendi gitu. Nah, radang sendi tapi yang disebabkan karena proses autoimun itu disebut rheumatoid arthritis. Kayak gitu. Orang awam tuh nyebut penyakitnya rematik. Ya, banyak sekali keluhan pada mereka yang usianya itu di atas 40, 50 atau bahkan lansia itu mengalami rematik ya. Tetapi nanti kita lihat ya bahwa ternyata tidak semua kasus itu bisa disebut sebagai rheumatoid arthritis. Gitu. Bisa jadi itu adalah osteoartritis biasa. Oke. Kalau rheumatoid arthritis ini sangat terkait dengan autoimun. Ya, definisinya merupakan penyakit autoimun yang menyebabkan peradangan kronis pada sendi ditandai oleh sinovitis erosif yang simetris. Ya, jadi di antara atau di sela-sela tulang sendi itu ada sinovial ya. Jadi jaringan sinovial. Jadi ruangan di antara antar tulang gitu. Jadi ruangan antar tulang atau lebih tepatnya kita sebut sebagai ruangan sendi gitu ya. Atau kita sebut sebagai sinovial gitu. Nah, ditandai oleh sinovitis erosif berarti ada radang pada sendi yang simetris. Kemudian bersifat kronik dan fluktuatif, jadi bisa menjadi lebih parah gitu nanti pada sakit berikutnya, kekambuhan berikutnya itu bisa intensitasnya tuh lebih besar dari yang kemarin. Itu kalau kemarin masih bisa tertahankan, nanti suatu saat itu bisa menjadi nyeri hebat. Gitu. Dapat membaik setelah pengobatan, tapi bisa kambuh kembali. Obatnya ya bangsanya NSAID, seperti itu. Nah, penyakit ini bisa menyebabkan kerusakan sendi, bahkan kecacatan, dan umumnya terjadi pada penduduk usia produktif, ya, sehingga bisa memberi dampak sosial dan ekonomi yang besar. Ini prevalensi sudah lama, tapi kita perlu cari yang baru ya. Prevalensi rematik di Indonesia tahun 2013 adalah 11,9% dari total populasinya. Dugaannya ya untuk sekarang ini ya pastinya lebih tinggi. Karena apa? Karena proses deteksi rheumatoid arthritis sendiri sekarang ini mudah. Itu. Ada nggak rematik pada anak? Ada ya, pada bayi juga ada. Faktor yang berpengaruh adalah sama ya, faktor genetik, usia lanjut, kemudian jenis kelamin perempuan, faktor sosial ekonomi, kemudian faktor hormonal, etnis ya, faktor lingkungan seperti merokok ya, infeksi, polutan, seperti itu. Jadi memang bisa dipicu oleh hal-hal yang nggak langsung gitu, kayak sosial ekonomi itu misalnya mereka yang kerjanya itu mengangkat junjung barang-barang yang cukup berat itu bisa kemudian memicu terjadinya inflamasi pada tulang gitu. Nah, kalau dia punya bakat autoimun kan dia kemudian bisa menjadi rematik. Rematik ini sulit sekali disembuhkan ya. Jadi ketika seseorang udah kena rematik itu ya
akan sering kambuh gitu. Bisanya kita kendalikan dengan obat-obatan NSAID seperti itu. Nah, kita lihat yang pertama, yang faktor genetik. Faktor genetik yang berperan dalam rheumatoid arthritis adalah HLA DRP1, HLA ya. Jadi sama ya dengan lupus tadi, juga terkait dengan HLA, human leukocyte antigen, dan juga ada gen yang namanya tirosin fosfatase atau disingkat PTPN. Nah, pada beberapa kelompok orang yang rematik itu ketika dicek itu positif adanya HLA-DRP1 ini yang mengalami polimorfi atau mutasi. Itu jadi secara genetik mereka yang memiliki gen HLA-DRP1 dan berpolimorfi itu punya risiko mengalami rematik. Gitu. Nah, perbedaan substansi pada faktor genetik rheumatoid arthritis terdapat di antara populasi Eropa dan Asia. Ya, kalau yang HLA tadi itu di seluruh populasi baik Asia maupun Eropa dicek yang rematik, ternyata ditemukan ya gen HLA-DRP1-nya yang mutasi gitu. Tetapi kalau yang di Eropa itu lebih cenderung ke adanya abnormalitas gen PTPN22 ini. Gitu. Usianya kira-kira seperti ini ya yang banyak mengalami, tapi angka kejadiannya juga ada yang pada bayi, pada anak ya, di bawah 10 tahun itu sudah mengalami rematik ya, disebutnya rematik muda. Ada juga remaja yang terkena rheumatoid seperti itu. Nah, kalau pada anak itu disebut rheumatoid arthritis juvenil. Jenis kelamin juga masih sama dengan lupus tadi, rasionya 3:1. Masih lebih besar yang perempuan ya rasionya. Kemudian mekanisme yang menyebabkan mengapa perempuan lebih sering mengalami rematik ini belum bisa dijelaskan ya. Kemungkinannya ya terkait dengan hormonal dan juga kebiasaan kerja ya perempuan, kebiasaan wanita misalnya ibu rumah tangga dengan sosial ekonomi yang tidak terlalu atau sosial ekonomi bawah itu kan misalnya tapi nggak semuanya ini, jadi mereka juga harus bekerja keras gitu, kemudian mencuci, banyak jongkok, aktivitas jongkok, kemudian banyak melakukan pekerjaan yang berat ya di rumah. Aktivitas sebagai ibu rumah tangga itu kan kadang-kadang juga tidak bisa dikatakan ringan ya, pekerjaannya cukup berat kayak gitu. Nah, itu bisa menjadi faktor predisposisi itu. Dan perempuan itu secara hormonal yang memang dia lebih rentan ya, lebih mudah lebih lemah gitu. Jadi lebih gampang sakit gitu untuk yang perempuan. Kemudian faktor, nah ini ada faktor lingkungan yang rokok ya, yang dikaitkan dengan risiko terjadinya RA atau rheumatoid arthritis. Nah, pada perokok itu diduga rokok itu bisa mempengaruhi suatu gen. Jadi merubah yang menyebabkan gen itu mutasi gitu. Nah, gen yang dipengaruhi itu namanya gen ACPA. Gen ACPA itu apa? A-nya itu anti ya, C itu citrulinat, P-nya protein, A-nya antibodi. Jadi anti citrulinat protein antibodi. Dia adalah suatu antibodi yang berperan untuk mengatasi antigen gitu. Nah, kalau itu terjadi mutasi atau terjadi polimorfi ataupun mutasi akibat rokok, itu bisa kemudian menyebabkan autoimmune disease.
Ya, dan nyatanya memang pada mereka yang positif rheumatoid arthritis itu ditemukan adanya polimorfi gen ACPA ini. Ya, diduga perokok menjadi 10 hingga 40 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak merokok. Lebih tinggi apa? Lebih tinggi faktor risikonya maksudnya untuk mengalami autoimun. Kemudian kalau faktor infeksi bisa disebabkan oleh apa? Faktor infeksi itu salah satunya disebabkan karena infeksi Epstein-Barr virus, yaitu suatu virus. Nah, virus itu menyerang jaringan sendi atau jaringan sinovial, sehingga bisa menyebabkan rheumatoid arthritis. Kemudian ada juga yang dikaitkan parvovirus, kemudian mycoplasma, proteus ya, Bartonella, chlamydia juga bisa meningkatkan risiko rheumatoid arthritis. Dalam artian begini ya, bahwa secara genetik ya, mereka yang autoimun itu memang sudah diwariskan gitu. Jadi secara genetik itu memang sudah punya bakat untuk mengalami rematik. Nah, ketika ada infeksi virus, maka faktor risiko itu menjadi meningkat. Itu menjadi lebih mudah gitu ya untuk terjadi RA. Ini gambar yang menerangkan tadi ya terkait dengan ACPA tadi. Environmental itu tadi dicontohkan rokok sih ya, tapi sebenarnya ada juga polutan-polutan yang lain gitu ya. Tapi yang paling sering terjadi itu adalah polutan rokok ya. Dan ini sudah diteliti bahwa rokok secara rokok bisa mempengaruhi gen ya, DNA gitu. Jadi bisa menyebabkan DNA suatu gen itu kemudian berpolimorfi atau bermutasi. Kemudian juga adanya kerusakan genetik ya. Jadi rokok dan juga kerusakan genetik bawaan tadi. Nah, pada mereka yang terpapar ini bisa terjadi penurunan toleransi. Ya, penurunan toleransi apa? Penurunan toleransi sel-sel imun. Ya. Sel imun di sini yang dikaitkan adalah ACPA tadi, kemudian ada dendritic cell, kemudian sel B dan sel T. Nah, kalau terjadi penurunan toleransi itu artinya mereka diproduksi dalam jumlah yang besar ya. Dan kapasitas serta aktivitasnya yang besar gitu. Nah, kebetulan untuk rematik ini kan yang diserang itu sendi gitu. Jadi saya sampaikan beda ya dengan yang tadi. Kalau yang sistemik itu bisa di mana-mana, tetapi kalau yang rematik ini terjadinya peningkatan atau penurunan toleransi atau peningkatan sel-sel imun ini tertumpuk atau tertimbun di jaringan sinovial kayak gitu. Maka sakit yang muncul itu ada di sekitar sendi kayak gitu ya. Nah, ini gambar ini mau menerangkan itu. Kita juga bisa lihat dari sini. Tadi kan ada proses imun ya. Nah, setiap proses imun itu akan menghasilkan sitokin. Sitokin itu suatu protein yang bisa menyebabkan pertumbuhan, diferensiasi, dan aktivasi sel dalam proses peradangan. Gitu. Jadi kayak hasil samping dari kerjanya sistem imun itu adalah sitokin. Gitu. Nah, sitokin itu contohnya ada TNF-A dan juga ada IL-1. Ya, jadi namanya ada tumor necrosis factor dan juga ada interleukin. Nah, TNF maupun IL-1 itu bisa menyebabkan stimulasi sel mesenchyme. Jadi dia kalau sudah dihasilkan TNF dan IL-1 itu kemudian bisa menstimulasi atau memicu sel mesenchyme yang ada di bagian tulang ya, seperti sel fibroblast synovium, osteoklas, kondrosit, dan merangsang pengeluaran enzim yang menghancurkan jaringan
Gitu. Enzim yang menghancurkan jaringan itu disebut enzim matrik metaloprotease. Gitu ya. Jadi gini, sitokin itu berperan dalam proses peradangan. Tadi kan kalau ada sistem imun kalau imunitas itu bekerja, antibodi saja misalnya ya, antibodi bekerja akan dihasilkan produk sampingan yang disebut sitokin. Contoh sitokin adalah tumor nekrosis faktor dan juga interleukin. Nah, dihasilkan oleh siapa? Dihasilkan oleh monosit atau makrofag. Nah, TNF dan IL-1 ini bisa menstimulasi sel mesenchyme. Menstimulasi itu apa sih? Mendorong terbentuknya sel fibroblast, osteoklas, kondrosit, dan merangsang pengeluaran enzim penghancur jaringan yang disebut ini enzim matrik metaloproteasa. Ya, nah sel-sel fibroblast synovium itu kan kalau fibros itu kan kayak jaringan yang bisa menyebabkan granulosit atau jaringan parut gitu. Nah, ketika sendi itu mengalami artritis, nanti akan terjadi aktivasi atau pembentukan sel fibroblast. Sehingga di situ juga akan terbentuk jaringan-jaringan parut mengeras gitu. Jadi kayak sendinya itu menjadi mengeras. Kemudian juga akan terbentuk materi yang lain seperti osteoklas, kondrosit gitu ya, sehingga akan terjadi pengerasan ataupun pengapuran daerah-daerah sekitar sendi, dan juga akan terjadi pengeluaran enzim penghancur jaringan ini ya, sehingga jaringan-jaringan yang ada di sekitar sinovial itu bisa dihancurkan oleh enzim ini gitu ya. Maka pada rematik itu juga bisa terjadi kekakuan ya, kaku sendi itu karena terjadi destruksi di situ, dan juga ada jaringan parut yang timbul. Ini sama ya dengan yang tadi dan kecil banget, jadi saya nggak usah terangkan, sudah saya sebut pakai ini yang saya jelasin. Nah, ini di tahap-tahapnya gitu. Tahap perkembangan rematik itu mulai dari preclinical RA, kemudian early clinically evident. Jadi preclinically ini kambuh pertama misalnya, bukan kambuh ya kalau pertama tuh, jadi terasa pertama gitu. Kemudian early clinically evident ini kan kalau pertama diobati sembuh, kemudian beberapa bulan kemudian kok kambuh lagi gitu. Nah, mulai ada kecurigaan early clinically evident. Kemudian kalau itu terus terulang akan menjadi suatu kronisitas. Nah, pada saat preklinikal ini diduga disitulah terjadi proses imun adaptif. Kemudian pada saat early clinically ini bisa jadi ini adalah perkembangan dari sistem imun adaptif tadi ya. Kemudian ada pembentukan ACPA, kemudian sitokin ya. Kemudian ada juga komplement yang dipengaruhi. Nah, di situ kemungkinannya ada di tahap early clinically evident ini. Kemudian ada juga stromal cell activation atau terjadinya kerusakan sel. Ya, ini kerusakan sel itu bisa saja memberikan dampak rasa nyeri, sakit, ya, dan kambuh. Nah, itu maka bisa sebenarnya dia ada di tahap early atau bisa juga sudah di tahap kronis. Kemudian yang innate immune itu yang tadi ya, innate immune aktivasi, adanya sitokin dan juga komplement ini bisa menyebabkan gejala awal preclinical dan juga bisa early clinically. Seperti itu. Nah, bisa juga di sini sudah terjadi stromal cell activation, kerusakan sel ya. Kemudian yang terakhir ini sudah terjadi autoimmunity, sudah kambuh terus gitu ya, sehingga terjadi disebut chronic staphylococcus RA. Gitu. Nah, ini kita mengingat lagi bahwa sel B dan sel T dan sitokin itu adalah suatu agen yang menyebabkan inflamasi.
ya, berperan penting dalam proses patofisiologi reumatoid. Hal ini bisa terjadi karena hasil diferensiasi dari sel T ini merangsang pembentukan interleukin 17. Nah, interleukin 17 adalah sitokin yang merangsang terjadinya sinovitis. Ya, jadi ini penjelasan yang tadi gitu. Kan tadi disebutkan ada sitokin yang bisa menyebabkan sinovitis. Sitokin apa? Jenisnya adalah salah satunya interleukin 17. Nah, sinovitis adalah peradangan pada membran sinovial atau jaringan yang melapisi dan melindungi sendi. Nah, sel B itu berperan melalui pembentukan antibodi, mengikat patogen, kemudian merusak. Nah, kerusakan sendi itu diawali dengan reaksi inflamasi dan pembentukan pembuluh darah baru pada membran sinovial. Kemudian kejadian itu yang tadi saya sebut sebagai fibroblast tadi, terbentuknya jaringan granulosit itu atau jaringan parut itu disebut panus, ya. Panus itu ya kalau luka itu jaringan parut, ya, bisa membayangkan ya, tapi ini di dalam sendi gitu. Jadi bayangkan kalau ruangan sendi itu ada panusnya. Nah, itu tentu digerakkan juga akan sakit, ya. Nah, itu jaringan granulasi yang terdiri dari sel fibroblast yang berproliferasi atau bertambah banyak. Nah, panus itu bisa bekerja sama dengan enzim sinovisit yang ada di dalam sendi untuk merusak fungsi tulang dengan menyerang bagian kartilago. Nah, jeleknya ini si panus tadi bisa merangsang ataupun bekerja sama dengan enzim yang dihasilkan oleh sendi untuk merusak jaringan lunak atau tulang rawan, ya, atau disebut kartilago. Gitu ya. Nah, salah satu reaksi sistemik sekarang, kalau ini tadi masih di sendinya, ternyata RA ini juga bisa memicu kejadian sistemik, ya. Tentunya ini progresnya tidak cepat, ya, kronis sekali gitu. Salah satu reaksi sistemik yang terjadi adalah pembentukan protein fase akut atau disebut CRP. Kemudian terjadinya anemia akibat penyakit kronis dan penyakit jantung, osteoporosis, serta mempengaruhi hipotalamik pituitary adrenal axis, sehingga bisa menyebabkan kelelahan dan depresi. Gitu. Nah, terus CRP ya. Nah, pada pemeriksaan positif rematik itu kalau ada hasil positif berupa RF, rheumatoid factor, dan adanya anti-CCP dalam darah. CCP tadi adalah siklik sitrulinat peptida. Jadi CCP itu antibodi gitu. Nah, kalau di dalam darah dicek, nah misalnya orangnya tuh di sendinya itu sering sekali bengkak, kemerahan, kemudian nyeri, ya, bahkan sampai nggak bisa jalan. Kemudian dites darahnya, dicek rheumatoid faktornya positif dan antibodi CCP-nya positif, maka itu adalah salah satu atau dua dari kriteria untuk menegakkan diagnosa rematik gitu. Jadi rematik yang sesungguhnya gitu, bukan sekedar osteoartritis, tapi rematik yang memang dipicu oleh autoimmune disease. Gitu ya. Nah, apa sih RF itu? RF adalah antibodi terhadap komponen dari imunoglobulin G. Jadi bisa disebut bahwa RF adalah antibodi yang melawan antibodinya sendiri. Ya, masih ingat ya? Ketika terjadi inflamasi tubuh akan terjadi mekanisme
humoral ya, pertahanan tubuh secara humoral dengan sintesis antibodi. Antibodi yang dihasilkan bisa IgM, bisa juga IgG. Nah, ternyata dalam keadaan rematik artritis atau autoimun yang menyebabkan rheumatoid arthritis, itu seseorang itu akan menghasilkan antibodi yang melawan IgG-nya sendiri. Gitu. Maka dia disebut sebagai autoimun. Nah, RF juga disebut sebagai seropositif dan hampir selalu ada pada pasien rematik. Gitu ya. Jadi kalau hanya bengkak-bengkak biasa sederhana, kemudian tidak terlalu sakit, kronisitasnya juga tidak nampak. Ya, masyarakat awam kan sering nyebut ya nyeri-nyeri di sendi itu pasti mereka kemudian memutuskan sendiri ini sebagai rematik. Nah, belum tentu ya, karena rematik itu penyakit autoimun. Dikatakan positif kalau hasil tesnya RF dan anti CCP-nya positif. Ya. Nah, ini RF dan anti CCP adalah hasil pemeriksaan utama dalam proses penegakan diagnosa oleh dokter. Ini bentuknya seperti ini ya. Jadi kayak tadi kan ada destruksi kartilago ya, tulang rawannya itu dirusak oleh enzim sehingga akan menjadi tulang itu menjadi mudah bengkok. Ya. Jadi kayak mendol-mendol gitu ya di sendinya. Awalnya ya nggak seperti ini pasti terjadi karena sudah kronis ya. Awalnya ya bengkak biasa aja, nyeri, lama-lama menjadi seperti ini. Oke, untuk rematik itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya, Dek? Bu, izin bertanya. Iya, Mbak. Siapa nih? Afif, Bu. Afif Mailanda. Nah, gimana Mbak Afif? Tadi kan ada beberapa jenis rematik ya, seperti rematik bayi, remaja, sama dewasa. Nah, kalau rematik bayi itu gejalanya seperti apa, Bu? Sama terapinya? Oke. Kalau rheumatoid pada bayi itu atau rematik muda ya, atau disebut juvenile rematik, itu ya gejalanya kalau bayi karena memang belum bisa sambat ya, dia akan sering menangis. Kemudian kalau sudah bisa ngomong, si balita misalnya ya bisa ngomong, itu dia juga akan merasakan nyeri di sendi itu. Jadi dia pasti akan menunjuk entah biasanya di lutut ya kalau pada anak itu. Jadi kayak dengkulnya sakit terus, itu lututnya sakit terus gitu. Padahal tidak habis ngapa-ngapain gitu, tapi kok sering nyeri. Dipicu juga pada suhu dingin itu kemudian sering nyeri kayak gitu. Kemudian khasnya rematik itu ada pembengkakan. Nah, ini baik pada bayi maupun pada dewasa itu apalagi bayi ya, anak itu mudah terjadi pembengkakan di sekitar sendi. Itu gejalanya. Kemudian kalau seperti itu kemudian sering juga demam gitu. Jadi rematik pada anak atau rematik muda itu juga disertai dengan mudah atau seringnya anak itu menjadi demam gitu. Nah, kalau sudah seperti itu kan perlu diperiksa ya. Jadi tadi juga diceknya sama RF-nya, rheumatoid factor, dan juga anti CCP-nya. Gitu. Jadi cek imunologi itu yang kemudian nanti kalau positif semua ya sudah berarti memang dinyatakan rematik muda. Seperti itu, Mbak. Baik, Bu. Kalau untuk penanganannya gimana, Bu? Kalau sudah dicek RF sama CCP-nya itu? Kalau positif ya, kalau positif artinya mereka kan memang punya bakat ya, punya bakat autoimun itu. Jadi sebisa mungkin jauhkan dari faktor pencetus. Faktor pencetusnya itu kan infektan ya, polutan, rokok, terus tidak boleh kelelahan gitu, karena kelelahan organ sendi kan digunakan ya. Memang ini sulit pada anak gitu, karena anak kan tidak bisa istirahat juga gitu. Nah, hindari faktor kelelahan itu, tidak boleh
kerja yang berat, angkat juntung yang berat, tidak boleh. Ya gitu, dan ada pengobatannya gitu ya. Kalau pengobatannya ya kalau pada anak biasanya masih menggunakan analgetik, antipyretik yang aman untuk anak, misalnya ibuprofen atau menggunakan paracetamol seperti itu. Gitu, Mbak. Ya, oke, Bu. Itu bisa menular apa enggak, Bu? Enggak, tidak menular. Tidak menular. Rheumatic autoimmune disease itu tidak menular kok. Oh iya, baik Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, saya izin bertanya. Ya, silahkan. Ini Bu, kalau misalnya ada pasien gitu Bu ya, tangannya itu kayak yang digambar gitu Bu, bengkak di sela-sela tulang jari itu, tapi nyerinya itu jarang-jarang Bu. Itu bisa dicurigai RA atau enggak ya Bu? Kalau RA itu memang khas seperti ini Mbak, jadi ada kayak bendol-bendol gitu ya. Nah tapi kan perlu kita tanya gitu, kita tanya ini udah lama atau belum gitu ya, kejadian ini bengkak-bengkaknya itu udah lama atau belum, terjadi perubahan bentuk ini sudah lama atau tidak, kayak gitu. Kemudian memang tidak bisa kita putuskan hanya dengan melihat, tetap harus dicek ya imunologinya tadi. Jadi minimal itu ada positif 1 Mbak, rheumatoid factor ataupun anti CCP-nya gitu. Bisa jadi memang dia nggak sering nyeri ya, karena memang sudah kompensasi, jadi sudah nyerinya itu ringan tapi udah tahan gitu, jadi dia udah nggak ngerasa itu sebagai nyeri, itu bisa terjadi. Kalau dicurigai ya pasti dicurigai. Ini dokter pun kalau memeriksa tangan yang seperti itu akan kemudian mencurigai itu sebagai rheumatoid arthritis gitu. Seperti itu Mbak. Meskipun jumlahnya enggak banyak ya, misalnya cuma 1 gitu, tapi bengkoknya iya, tapi jarinya itu sampai kayak nggak bisa ditekuk itu Bu, yang ujung gitu. Ya, nah itu kan ada penyakit tulang ya, banyak, itu bisa juga diawali karena cedera tulang. Nah kalau rematik memang kadang-kadang nggak cuma 1 Mbak gitu. Jadi kalau 1 itu kita perlu pertanyakan apakah ada riwayat cedera tulang dulunya, misalnya retak tapi nggak dikelola gitu, jadi tidak di gips atau tidak diobati, itu tulang yang kebacut atau terlanjur bengkok itu nggak bisa balik lagi loh ya, apalagi tulang jari. Ini kalau sampai bengkok ya bengkok aja seterusnya gitu. Nah maka ketika terjadi seperti itu harus segera diperiksa, kemudian di ronsen ya, apakah ada fraktur di situ. Jangan terlambat di gips atau dikelolanya gitu. Kalau terlambat dia akan bengkok terus gitu. Karena ada tumbuh kalus ya di samping-sampingnya. Nah kemudian bisa juga akibat osteoartritis. Jadi osteoartritis itu peradangan pada tulang dipicu oleh bisa kecelakaan, bisa karena fraktur tadi ya. Nah, itu beda. Kalau osteoartritis itu jarang, biasanya ya akut aja sih, biasanya akut, kemudian lebih banyak terjadi ketika suhu dingin seperti itu, kumat ya. Nah, kayak gitu. Jadi yang bisa membedakan memang tes imunologinya. Gitu. Bu, jadi kalau misalnya ketemu yang kayak gini itu mending disarankan tes imunologi Bu? Iya, harus dicek dulu gitu. Walaupun obatnya tuh mirip Mbak nanti antara osteoartritis dengan rematik itu kan sama-sama dapat NSAID ya. Tetapi kan pengelolaan jangka panjangnya untuk rheumatoid arthritis atau autoimun itu kan kadang-kadang nggak membaik gitu loh dengan NSAID, sehingga nanti protokol selanjutnya itu adalah pemberian kortikosteroid
gitu. Nah, setelah kortikosteroid nanti kan juga nggak mungkin pakai steroid seterusnya gitu. Jadi selang-seling dengan obat penekan sistem imun gitu. Karena sistem imunnya harus dikendalikan, maka digunakan penekan sistem imun. Sementara kalau hanya osteoartritis biasa kan tidak memerlukan ya obat-obat yang sampai menekan sistem imun. Kayak gitu. Jadi dalam rangka mau ngobatinya gimana? Nah, itu kita harus tegak dulu diagnosanya. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Rematik ini klinisnya biasanya berat ya, jadi pasiennya itu kadang sampai nggak bisa jalan seperti itu. Jadi kalau udah kronis lo ya, begitu. Nanti di semester 7 sepertinya ya ada yang farmakoterapi yang ke arah tulang dan sendi. Nah, itu akan lebih banyak dibahas dari aspek farmakoterapinya. Kalau sekarang kan memang baru membicarakan dari aspek imunnya tuh gimana, autoimunologisnya. Sudah? Ibu izin bertanya. Oh ya, gimana Dek? Saya kan memang ada yang kasus yang ciri-cirinya yang jarinya kemerahan itu Bu, tapi saya nggak tahu saya autoimun atau enggak. Kemerahannya di mana? Di jari kelingking sama jari telunjuk Bu. Baru-baru ini sih Bu. Jadi di sekitar jari gitu ya, kayak eritema gitu. Iya Bu. Bengkak merah gitu. Oh bengkak. Oh bengkak ya. Iya Bu. Kalau saya sih nggak bisa mendiagnosa ya, tetapi kalau terkait dengan autoimun atau enggak itu tadi bisa dilihat dari gejala-gejala yang lain ya, apakah memang sering demam ya atau tidak gitu. Kalau tidak sering demam kan artinya kita jauh-jauh dulu lah ini bukan autoimun gitu ya. Tapi kalau disertai dengan kejadian sering demam, nah itu kita perlu cek ya, tapi ceknya ke dokter gitu. Nanti harus diperiksa anatesnya Mbak, jadi kayak antibodi nuklearnya itu dicek gitu. Ada nggak anates itu antibodi yang menyerang dirinya sendiri tadi, jadi reaktif atau enggak gitu. Kalau hanya dilihat dari penampakan itu kan bisa juga karena gangguan kulit atau gangguan osteoartritis tadi, atau mungkin ada juga penyakit yang lain seperti itu. Gitu Mbak. Siapa tadi Mbak Siti? Ya, kalau itu kira-kira mengganggu dan kita kan bisa ya mengenali diri kita sendiri. Banyak baca aja dari internet kan banyak ya keluhan-keluhan yang terkait dengan autoimun. Nah, kalau memang ada ke arah sana ya kita harus ini ya inisiatif kita sendiri untuk kemudian berani untuk dicek ya ke dokter gitu, diperiksa. Saya capture dulu ya, saya screenshot ya sebentar ya. Oke. Baik, ada lagi? Saya ada latihan soal, kalian bisa kerjakan sehari ya 24 jam. Kayak gitu, karena untuk mengulang lagi tadi ya PPT yang udah saya sampaikan, nanti dibaca lagi, diulang lagi sambil mencoba mengerjakan latihan soal dari saya.